Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 terkait dengan uh, promosi kesehatan mental. Baik, oke. Ya, teman-teman di sini bisa melihat ada bagan, ya. Di sini bagannya atau diagramnya menunjukkan gambar kalau yang ke atas ke bawah terkait dengan kondisi kesehatan mentalnya, makin ke atas makin baik atau makin high, ke bawah makin low. Kemudian yang ke kanan ke kiri ini terkait kondisi mental illness-nya. Seperti itu. Nah, individu dengan gangguan mental, katakanlah dia mental illness-nya high, ya, jadi dia punya kondisi gangguan mental, itu sebenarnya masih memungkinkan dia dapat memiliki pengalaman kesehatan mental yang baik. Kalau kondisi seperti itu, berarti dia ada di bagian uh, pojok kiri atas, ya, yang memungkinkan mereka untuk resilient dan berkembang seperti itu. Jadi orang dengan gangguan mental masih memungkinkan punya kondisi kesehatan mental yang baik, gitu. Karena mereka biasanya kalau kondisi seperti itu berarti resiliensinya oke. Resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah dia terpuruk gitu. Kalau bahasa gampangnya kayak bounce back gitu ya. Jadi kalau dia jatuh, dia mudah untuk uh, apa bangun lagi gitu. Oke. Nah, sebaliknya individu ketika misalnya dia di sebelah kanan mental illness-nya low atau dia tidak ada gangguan mental, juga dia memungkinkan untuk mengalami eh, kondisi kesehatan mental yang buruk, ya, atau low mental health, artinya di sebelah kanan pojok bawah, ya, di mana dia harus berjuang untuk mengatasi masalahnya. Nah, kalau di sini eh, apa namanya poor mental health without mental illness gitu ya. Nah, sangat memungkinkan kalau kondisinya seperti ini. Nah, respon terhadap masalah yang muncul dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh si individu tersebut. Sumber daya itu baik internal di dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Misalnya support system dan lain sebagainya itu juga sumber daya sebenarnya. Terus kemudian keterhubungan sosial dan juga resiliensinya dia. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada intersecting apa namanya ada apa ya eh, kondisi di mana ketika di atas optimal mental health sebenarnya hampir sama seperti bagan atau diagram yang sebelumnya tadi, ya. Kalau yang di bawah poor mental health, kalau bedanya kalau yang ini karena sumber referensi yang berbeda, jadi ada sedikit berbeda, ya. Cuman kurang lebih ingin menunjukkan bahwa kesehatan mental dan juga gangguan mental itu bisa saling uh, bersinggungan satu sama lain kondisinya, gitu ya. Jadi nggak melulu, maksudnya untuk menjelaskan bahwa nggak melulu seseorang dengan kondisi kesehatan mental yang baik otomatis nggak punya uh, gangguan mental. Itu tidak seperti itu, bisa sebaliknya. Nah, kalau kita membicarakan terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan secara umum, kita mengenal ada promote, promosi, prevent, prevensi, atau pencegahan, ya. Terus kemudian treatment, kalau treatment lebih ke kuratif, jadi udah sakit, kemudian kita obati, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa baca yang ujung atas gitu ya. Nanti kalian kalau bikin project promosi kesehatan mental bisa mengarah ke hal-hal yang sifatnya promotif, yaitu misalnya
tidak secara langsung berhubungan dengan gangguan mental gitu, kemudian populasi umum, kemudian sifatnya membangun resiliensi ya, baik di individu dan juga meng-create atau membuat lingkungan yang suportif gitu. Itu kalau yang sifatnya promotif. Kalau yang preventif juga tidak berhubungan dengan no identify mental illness ya. Ada terhadap populasi spesifik yang berisiko ya, misalnya lingkungannya tuh banyak orang jualan narkoba di sana gitu. Misalnya populasinya sangat spesifik di area tertentu yang memang tingkat kemiskinannya sangat rendah, kemudian banyak kriminalitas di sana, nah dan lain sebagainya. Nah bisa jadi sifatnya jadi bukan promote tapi prevent seperti itu. Mulai dari identifikasi awal, screening, kemudian early intervention nanti tujuannya. Kalau treatment jelas yang ada gangguan gitu ya. Kemudian upayanya melakukan treatment. Nah, promosi kesehatan mental sendiri sebenarnya proses meningkatkan kapasitas individu atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka dan dapat meningkatkan kesehatan mental mereka. Jadi dengan meningkatkan self esteem-nya mereka atau harga dirinya mereka, kemudian juga skill-nya mereka, life skill, jadi bisa coping skill juga, kemudian bagaimana mereka social skill-nya juga, kemampuan untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat, interpersonal relationship-nya oke, kemudian kesejahteraan juga. Nah, promosi kesehatan mental ini sifatnya memberdayakan masyarakat sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara meningkatkan kekuatan emosional dan juga spiritualnya. Karena kita di negara timur gitu ya, negara yang beragama atau yang percaya terhadap adanya Tuhan, sehingga spiritualitas ini juga menjadi hal yang penting gitu. Mesti disesuaikan dengan sasaran komunitasnya kalian. Nah, ini adalah katakanlah semacam syarat-syarat ketika nanti kalian menjalankan proyek ya, apa saja yang perlu dipertimbangkan ya, mulai dari fokus ke peningkatan kesejahteraan dibanding untuk treatment penyakit gitu ya. Fokusnya kalau promosi kesehatan mental, kemudian mengatasi populasi secara keseluruhan itu masyarakat umum ataupun masyarakat yang punya populasi rentan gitu ya, spesifik populasi yang memang rentan. Kemudian mengambil tindakan terhadap faktor-faktor penentu kesehatan. Faktor-faktor di sini maksudnya silahkan diidentifikasi faktor protektif dan juga faktor resiko. Sehingga nanti tujuannya lebih ke meningkatkan faktor protektifnya gitu. Faktor protektif itu adalah faktor atau hal-hal yang dapat menjadi sumber daya mereka untuk dapat melindungi mereka mengalami keterpurukan atau mengalami masalah. Kalau faktor resiko, potensi resiko apa saja yang membuat mereka dapat makin terpuruk atau makin parah gitu ya. Terus kemudian juga mempertimbangkan berbagai strategi termasuk gaya komunikasinya, latar belakang pendidikan, terus kemudian juga pengembangan kebijakan terkait dengan topik apa nanti yang mau kalian sampaikan. Kemudian mengakui dan memperkuat kompetensi populasi. Jadi kita lihat dulu sumber daya mereka tuh apa. Mereka sudah punya kemampuan apa, mereka sudah punya strength-nya mereka apa gitu. Sehingga nanti bisa makin diperkuat kompetensinya mereka. Kemudian meliputi sektor kesehatan dan sosial dan juga menggunakan strategi yang menumbuhkan lingkungan yang mendukung dan ketahanan individu sambil menunjukkan rasa hormat terhadap budaya, kesetaraan, keadilan sosial, interkoneksi, dan martabat pribadi. Intinya kalian nanti mesti mempertimbangkan yang di treatment ini yang dijadikan target projectnya nanti nggak hanya cewek aja misalnya. Kalau memang populasinya umum gitu ya, kecuali kalian memang mau secara spesifik yang disasar misalnya hanya ibu gitu, ibu-ibu berarti kan itu hanya perempuan saja gitu. Tapi kalau memang umum gitu, cara kalian memperlakukan kemudian membuat proyeknya juga disesuaikan. Nah, tujuannya
tujuan promosi kesehatan mental sendiri, yang pertama adalah meningkatkan resiliensi dan faktor protektifnya, gitu. Makanya tadi diidentifikasi faktor protektif, kemudian diidentifikasi faktor risiko, ya. Yang paling ujung kanan nih teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kalau selain itu tujuannya juga menurunkan atau mengurangi faktor risiko, gitu ya. Kemudian juga mengurangi ketidakadilan atau potensi diskriminasi gitu ya. Misalnya dari aspek gender, usia, status sosial ekonomi, background, dan lain sebagainya. Konsep umum dalam promosi kesehatan mental ada dua. Yang pertama adalah power, yang kedua adalah resiliensi. Ya, jadi power sendiri adalah kemampuan dan keyakinan untuk mengontrol diri, kelompok atau juga komunitas atas kehidupan mereka dan mereka mampu untuk menjadi tangguh gitu. Jadi mereka mampu dan yakin bisa punya kontrol terhadap dirinya atau komunitasnya sehingga mereka menjadi lebih tangguh gitu ya, menjadi lebih powerful. Nah, kalau resiliensi itu adalah kemampuan untuk mengelola atau mengatasi kesulitan atau stres yang sifatnya signifikan dengan cara-cara yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat berdampak terhadap peningkatan kemampuan mereka untuk digunakan kembali di masa yang akan datang. Nah, usaha promosi kesehatan mental seharusnya dimulai dari pertama menghargai orang karena mereka berada dalam tahap tertentu dalam hidup mereka, misalnya tahap perkembangannya berbeda, problemnya bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi kita respect gitu ya ke setiap orang gitu ya, yang nanti akan kita jadikan sasaran promosi kesehatan mental. Kemudian juga mengakui bahwa orang-orang memiliki kapasitas untuk menghadapi. Jadi terlepas nanti mereka mendapatkan promosi kesehatan mental dari kalian atau tidak, dari awal mereka tuh sudah punya dasar, mereka punya kapasitas sebenarnya. Mereka punya kemampuan untuk bisa solve problemnya mereka. Gitu. Kita sifatnya menguatkan seperti itu. Jadi kita percaya bahwa mereka punya dasar capacity gitu untuk membantu dirinya sendiri dan juga komunitasnya. Kemudian yang ketiga adalah mengakui bahwa orang-orang sendiri paling tahu cara mengakses kemampuan intrinsik mereka sendiri. Jadi kita yakin dan kita percaya ke mereka bahwa mereka tuh sebenarnya sudah tahu gitu, sudah tahu dan maksudnya galinya itu biarkan keluar dari mereka, kira-kira sumber daya apa yang mereka miliki, kekuatan apa yang mereka miliki dari dalam dirinya gitu. Dan bagaimana sih cara mengoptimalkannya. Kita sifatnya membantu menggali. Nah, karakteristik promosi kesehatan mental yang berhasil, yang jelas terpenuhnya target, makanya targetnya dibuat sespesifik mungkin gitu ya, jelas gitu, clear, operasional, kemudian sistem pendukung yang komprehensif dengan berbagai pendekatan, misalnya dukungan emosional, fisik dan sosial, dan juga bersama dengan bantuan yang nyata, kemudian intervensi di beberapa tempat. Nah, kira-kira promosi kesehatan mental kalian itu nanti proyek yang dibuat, apakah dia mau di sekolah, di komunitas gitu ya, atau di mana? Nah, kira-kira nanti bisa saling berkesinambungan gitu ya. Kemudian screening dan intervensi awal untuk masalah kesehatan mental sepanjang hidup. Jadi screening ini ya semacam need assessment di awal gitu. Kalian menggali kebutuhannya mereka apa sehingga nanti intervensi yang kalian berikan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan permasalahannya mereka. Kemudian keterlibatan bagian yang relevan dari jaringan sosial populasi tertentu sesuai dengan target awal kalian, target populasinya, targetnya mau kelompok apa atau kelompok yang seperti apa. Kemudian intervensinya selama periode yang diperpanjang. Bisa jadi kalian promosi kesehatan mentalnya 1 kali gitu ya. Tapi kemudian kalian coba kira-kira kalau kalian nanti setelah melakukan promosi kesehatan mental itu, next-nya apa yang bisa bentuk sesi follow up-nya, apa yang bisa dilakukan atau bagaimana cara monitoringnya sehingga harapannya tidak hanya 1 kali itu saja, tapi efektivitas kegiatan yang kalian berikan itu dirasakan oleh komunitasnya sepanjang
masa gitu atau bermanfaat untuk seterusnya gitu. Nah, ini tadi maksudnya investasi jangka panjang dalam kalian harus benar-benar mempersiapkan, makanya perencanaannya, proses pengembangannya, dan juga nanti evaluasi programnya. Nah, level promosi kesehatan mentalnya sendiri ya ada beberapa, ada 3. Yang pertama mulai dari strengthening individuals, jadi penguatan individu ya. Jadi penguatan life skill-nya individu. Makanya spesifik di sini contohnya misalnya Mother Infant Program atau Life Skill Program for Children gitu ya, karena individunya. Kemudian strengthening communities. Ya, kalau ini spesifik misalnya kalian mau menyasar apanya nih, program di sekolah misalnya, atau program di komunitas tertentu yang spesifik gitu. Kemudian misalnya yang ketiga adalah reducing structural barriers to mental health. Jadi misalnya secara spesifik sistem pendidikan misalnya mau kalian sasar atau misalnya terkait dengan apa komunitas buruh misalnya atau tenaga kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari promosi kesehatan mental. Ya, ini teman-teman nanti bisa baca mulai dari intervensi untuk anak-anak tuh apa misalnya kalau empowerment atau penguatan pemberdayaan perempuan tuh apa, terus social support ke populasi yang lansia tuh apa, gitu ya, atau misalnya ke kelompok-kelompok rentan gitu. Terus kemudian misalnya kalau aktivitasnya dilakukan di sekolah, contohnya apa gitu ya. Kemudian intervensi misalnya kalau di tempat kerja itu kan juga bisa. Tergantung nanti kalian sasarannya mau seperti apa. Kemudian ada housing policies, ya misalnya contohnya, oke, teman-teman bisa baca. Nah ini contoh dari aplikasi promosi kesehatan mental. Ini contoh-contohnya kalau kalian mau menargetkan secara spesifik di tahap perkembangan tertentu. Kalau anak dan remaja misalnya contohnya apakah mengurangi ketergantungan penggunaan smartphone di luar aktivitas pembelajaran misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau dewasa meningkatkan strategi coping dalam mendampingi anak belajar dan pekerjaan rumah tangga misalnya kalau ke ibu rumah tangga misalnya atau ke ibu-ibu secara umum atau ke orang tua. Kemudian lansia misalnya terkait loneliness, anxiety dan lain sebagainya. Nah, ini juga contoh uh, promosi kesehatan mental ketika dilakukan ke ibu-ibu ya, ibu hamil terutama ya, teman-teman bisa baca. Ini contoh-contohnya nanti yang bisa kalian jadi referensi ketika bikin project. Nah, ini kalau ke anak-anak, remaja, dan anak-anak usia sekolah. Ya, contohnya apa saja. Ini kalau ke dewasa dan ke orang tua ya, yang usianya lebih tua. Seperti itu. Oke. Ini contoh-contohnya saja, tapi yang jelas kalian nanti populasinya, spesifik targetnya siapa, baru nanti need assessment. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ya. Oke, nanti outcome-nya juga dipastikan dia punya dampak terhadap kesehatan, ya. Terus kemudian dia juga punya dampak terhadap sosial, aspek sosialnya. Oke, kemudian kalau memungkinkan berdampak terhadap jangka panjangnya ke kondisi ekonominya. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa baca bagian itunya. Nah, ini adalah contoh apa namanya tabel yang nanti bisa kalian buat kira-kira programnya apa, kelompok targetnya siapa, kemudian tujuannya, faktor resiko dan faktor protektif, tapi akan lebih baik sebenarnya disendirikan ya nanti kolomnya faktor resiko sendiri, faktor protektif sendiri, jadi biar lebih mudah kalian melihatnya. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan, kemudian dampak terhadap aspek sosial, aspek ekonomi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat
belajar dan mulai mempertimbangkan apa namanya untuk penyusunan proyeknya.